Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Sakyani sering melakukan pembunuhan dengan berdiri di atas podium dan membawa orang yang sudah ditangkap. Ia menyebut nama orang tersebut dan meminta persetujuan untuk menyembelihnya. Para massa tentu setuju dan tidak berani menolak perkataannya untuk membunuh orang yang ditangkap itu. Sakyani dan anak buahnya juga mengepung rumah Raden Mas Hardjowiyono Lurah Desa Cerih. Sakyani mengancam akan membakar rumah Raden Mas Hardjowiyono bila dia tidak keluar. Raden Mas Hardjowiyono pun keluar bersama istrinya dengan pakaian resmi. Sakyani dan anggotanya lalu melucuti dan menelanjangi keduanya dan menggantikan pakaian dengan goni. Suami istri ini lalu diarak dengan diiringi gamelan dan diperlakukan seperti ayam. Mereka dipaksa meminum air mentah dalam tempurung kelapa dan makan dedak. Sakyani dan anggotanya tertawa. Pasangan itu kemudian ditahan di kecamatan. Sakyani dan anggotanya juga melakukan razia pada setiap kereta api jurusan Purwokerto dan Tegal. Para penumpang yang menggunakan blangkon akan dirampok atau dibunuh. Setiap lurah dan camat yang menentang akan dicopot, diseret, dan dicincang di jalan raya sebagai tontonan untuk menakuti para rakyat. Opsiter bengkel kereta api Tegal tak luput menjadi korban Sakyani dan anggotanya. Ia disiksa di tiang listrik dan dipukul secara beramai-ramai. Ia baru dilepaskan setelah mengatakan mau ikut Sakyani dan anggotanya. Polisi juga menjadi korban kekejaman Sakyani. Bahkan, polisi yang memiliki ilmu kebal dikubur hidup-hidup dalam sebuah lubang. Rumah-rumah penduduk pun diteror dan digedor, kemudian para penghuninya disuruh untuk keluar. Mereka diharuskan mengikuti gerakan PKI, siapapun yang menentang pasti akan langsung disembelih. Akhirnya, para penduduk ikut turun ke jalan, kecuali mereka yang sudah tua dan sedang sakit. Beribu-ribu massa membanjiri jalan besar Talang. Mereka disuruh memblokade jalan jurusan Selatan Selawi. Lalu lintas Tegal Purwokerto menjadi tertutup dan tidak ada kendaraan yang berani melewati jalan itu. Gerakan rakyat tiga daerah ini mulai bergerak menyerbu kantor-kantor kecamatan, kawadanan, dan menyerbu kantor polisi di Kejambon. Para pejabat pun melarikan diri, sedangkan pejabat yang tertangkap akan dibunuh. Karena ada orang yang menentang Sakyani dengan menolak gerakan rakyat tersebut. Para anggota Sakyani menangkapnya, kemudian orang itu diseret dan dipukul kepalanya menggunakan besi. Kepalanya pecah dan meninggal seketika di markas pemuda Ujung Rusi. Seorang camat Adiwarna yang bernama R.M. Suparto berani berbicara di depan umum dan menghujat Sakyani. Tanpa komando, anggota Sakyani dengan segera menyembelih Suparto. Kepala Suparto yang masih berlumuran darah kemudian dibawa ke depan Sakyani. Tapi tanpa sengaja, salah satu anggotanya menginjak kepala Suparto. Saat kaki diangkat dari kepala itu kemudian pecah. Para anggotanya kemudian menangkap anak sulung camat Adiwarna yang bernama Slamet. Slamet kemudian diikat dan dijatuhkannya di atas batu besar berulang kali hingga tewas. Sakyani mulai membunuh orang-orang dari golongan agama sejak tanggal 27 November 1945. Kiai yang memiliki pengaruh besar di Talang ditangkap karena menentang dan memengaruhi santrinya untuk melawan Sakyani. Kiai ini dibawa ke selatan, lalu dimasukkan ke dalam bangunan tua yang tidak digunakan, lalu disembelih. Seluruh orang Cina di Tegal diminta untuk menyerahkan harta benda atau apapun yang diminta oleh Sakyani. Karena ketakutan, banyak orang-orang Cina yang kabur dari Tegal dengan meninggalkan harta bendanya. Bupati Tegal saat itu, Sunaryo, juga menjadi salah satu target gerakan Sakyani atau Kutil. Akan tetapi, sebelum aksi Kutil untuk menculik dan membunuh Bupati Tegal tercapai, Sunaryo diselamatkan oleh Mansur dari Pemuda Api Angkatan Pemuda Indonesia. Penyelamatan Sunaryo berdampak pada Kardinah yang saat itu ada di lingkungan Kabupaten Tegal. Ini menjadi peristiwa gelap bagi Kardinah. Kardinah sendiri adalah adik R.A. Kartini yang menjadi ibu angkat Sunaryo. Kardinah menjadi sasaran kemarahan rakyat. Pakaian Kardinah dilepas dan diganti koni, lalu diarak keliling kota dan diancam untuk dibunuh. Akan tetapi, ketika sampai di depan rumah sakit Kardinah pura-pura sakit dan dirawat. Pada malam harinya, ada usaha penyelamatan
oleh orang-orang dekatnya sehingga Kardinal selamat dari amukan orang-orang Sayani Kutil dan tidak sempat dibawa ke Adiwerna. Untuk menutupi gerakan PKI, Sayani mengangkat kiai untuk menjadi bupati. Beberapa bupati seperti Brebes, Tegal, Pemalang, dan Residen Pekalongan dan beberapa tempat lain adalah kiai yang diangkat oleh Sayani. Hal ini membuat orang-orang meyakini bahwa ini adalah gerakan aliran Islam. Sosialis dan komunis, padahal sepenuhnya ini adalah gerakan komunis. Saat menyerang kota Pekalongan, Sayani berhasil ditangkap dan hampir dihukum mati. Namun, saat agresi militer Belanda, suasana di Tegal menjadi kacau. Sayani berhasil melarikan diri. Saat kekacauan terjadi, ia melarikan diri ke Jakarta dan kembali bekerja menjadi tukang cukur. Pada tahun 1949, ada orang Selawi di Jakarta yang mengenal wajahnya. Ia kemudian kembali ditangkap dan mencoba melakukan gerasi kepada Soekarno pada 1 Agustus 1950, tetapi ditolak. Pada tanggal 5 Mei 1951, Sayani dieksekusi di pantai Pekalongan. Itulah peristiwa 3 daerah yang pernah terjadi di Indonesia di mana PKI sebagai dalang pemberontakannya. Walaupun banyak ulama yang diangkat menjadi petinggi, tetapi mereka dikendalikan oleh Sayani yang merupakan pimpinan PKI di Tegal. Dengan ditangkapnya Sayani Kutil dan para tokoh lainnya, gerakan ini dapat dinetralisir. Golongan Islam beserta para ulama juga memberi andil dalam berakhirnya peristiwa 3 daerah. Golongan Islam merasa bahwa gerakan ini mulai menuai penyimpangan dengan tindakan ekstrim radikal yang dilakukan oleh golongan kiri. Itulah tadi ulasan kami mengenai PKI menguasai 3 daerah. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.